Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Digital Products. Digital Product Designer merupakan salah satu bidang pekerjaan yang baru populer beberapa tahun belakangan di Indonesia sendiri. Bidang ini baru mulai populer sejak tahun 2010-an. Berhubungan posisi tersebut populer baru-baru ini, masih banyak yang belum memahami apa yang tanggung jawab dalam sebuah tim. Untuk itu, saya akan mencoba menyabarkan berbagai hal tentangnya. Saya juga memaparkan beberapa informasi penting yang diperlukan jika kamu ingin memulai karir di bidang ini. Tentunya semua itu berdasarkan pemahaman dan pengalaman saya sebagai seorang digital product designer di Telkom Indonesia. Apa itu digital product designer? Umumnya product designer merupakan orang yang bertugas untuk mendesain sebuah produk, mulai dari bentuk tampilan hingga packaging. Era digital ini dengan berkembang aplikasi-aplikasi mutakhir terbukti membuka peluang pada profesi-profesi baru seperti product designer. Dalam pembuatan aplikasi, product designer mungkin tak sepamiliar pekerjaan ini. Umumnya masyarakat lebih mengenal Android atau iOS, Developer Quality Assurance, hingga Project atau Product Manager. Padahal peran ini amat penting karena berhubungan dengan apa yang akan dilihat oleh pengguna. Apa itu product designer? Product designer adalah peran yang bertanggung jawab atas pengalaman pengguna suatu aplikasi. Meskipun biasanya terkait dengan aspek visual, tetapi mereka kadang juga berperan dalam pembuatan arsitektur informasi. Di beberapa perusahaan peran ini disebut sebagai as experience designer, customer experience architect, dan as enterprise designer. Perbedaan ini didasarkan oleh kebutuhan pekerjaan dan keragaman departemen dalam perusahaan tersebut. Pada umumnya, peran ini memiliki tugas yang amat penting selama pengembangan aplikasi. Saat fase awal desain dan konsep mereka yang menerjemahkan tujuan aplikasi menjadi pengalaman pengguna yang fungsional. Pun demikian, saat aplikasi tumbuh dan menambahkan lebih banyak fitur dan fungsi, mereka dapat memastikan pengalaman pengguna menjadi lebih intuitif. Mereka juga bertugas membuat aplikasi jadi lebih efisien untuk meningkatkan kecepatan saat memuat halaman dan lain-lain. Deskripsi peran profesi product designer. Secara umum, desainer produk berorientasi agar bisnis perusahaan memilih aplikasi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Untuk mendukung orientasi tersebut, mereka menggunakan desain yang telah dianalisis dan divalidasi. Melakukan riset dan penelitian. Tujuan dari riset dan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalaman pengguna atau dua metode riset, yakni kualitatif, wawancara pengguna, dan tes penggunaan, dan metode penelitian kuantitatif, data dan analitik. Hasil dari riset dan penelitian lantas dianalisis secara terstruktur. Ini mengetahui apa saja hal yang bisa dibuat atau diperbaiki. Di beberapa perusahaan, riset dan penelitian bahkan mendapat tempat khusus karena berpengaruh dalam pembuatan sejarah bisnis yang baru. Perencanaan fitur dalam aplikasi. Dalam beberapa kesempatan, seorang product designer berperan untuk merencanakan fitur baru. Proses ini juga dapat dilakukan untuk menambal atau memperbaiki fitur yang sudah berjalan pada aplikasi tersebut. Tentunya, proses ini berjalan dengan undangan pemangku kepentingan seperti product owner atau product manager, engineer, atau business development. Biasanya proses ini disebut sprint planning dan berjalan dalam waktu 5 hari. Design thinking.
Design thinking mengacu pada proses kognitif, strategis, dan praktis pada proses pembuatan desain. Proses ini bisa dilakukan untuk membuat desain pada fitur baru atau desain pada fitur yang dikembangkan. Proses ini dilakukan untuk membuat inovasi agar aplikasi bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Sementara tujuan jangka panjang dari design thinking adalah menambah nilai aplikasi, baik dalam konteks bisnis maupun sosial. Membuat prototipe. Prototipe adalah cara yang digunakan untuk dengan merasakan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan aplikasi. Di prototype, product designer akan melihat apakah desain ini yang dibuat sudah sesuai permintaan para pemegang keputusan. Biasanya proses ini digunakan untuk mengecek dua hal, yakni user journey dan interaksi serta transisi desain. User journey mengarah kepada apa yang bisa dilakukan oleh pengguna, sementara interaksi dan transisi lebih mengarah ke teknis desain. Kualifikasi dan skill yang diperlukan. Beberapa perusahaan masyarakat posisi ini diisi oleh alumnus desain komunikasi visual atau teknik informatika. Namun ada pula perusahaan-perusahaan yang tidak mengacu pada gelar pendidikan tertentu. Sementara itu, untuk skill ada beberapa hal yang berkaitan dengan deskripsi pekerjaan yang wajib dimiliki oleh seorang product designer. Beberapa di antaranya. Kemampuan desainer pada product designer. Dasar untuk bekerja di posisi ini adalah kemampuan komunikasi visual. Hal ini menjadi penting karena yang dikerjakan di sini berkaitan dengan apa yang dilihat oleh pengguna, karena mengacu pada visual. Riset dan penelitian. Kemampuan ini memiliki porsi yang berbeda-beda dengan tergantung pola perusahaannya. Namun, alangkah lebih aman apabila seorang product designer memiliki dasar-dasar melakukan riset dan penelitian, seperti mewawancarai pengguna, usability, testing, dan sebagainya. Menciptakan prototipe produk. Setiap desain yang telah dibuat akan disajikan kepada pemegang kepentingan seperti engineer dan product manager. Untuk mempresentasikan desain dibutuhkan prototipe yang umumnya diperlihatkan di perangkat lunak seperti Invention atau Zeppelin. Jenjang karir product designer. Karir desainer produk bermula dari junior, membutuhkan pengalaman melakukan riset dan penelitian, desain, dan pembuatan prototipe dalam waktu 2 tahun untuk mereka bisa diangkat sebagai senior product designer. Di posisi ini, ada dua kemungkinan jenjang karir yang bisa mereka dapatkan. Apabila mereka fokus pada riset dan penelitian serta desain, mereka mungkin saja dapat diangkat sebagai lead product designer. Namun, apabila mereka memiliki keterampilan lain seperti product management dan coding, mereka dapat diangkat sebagai product manager. Nah, begitulah beberapa hal dasar yang perlu ketahui soal pekerjaan product designer. Bagaimana tertarik pekerjaan bidang ini? Pada digital product designer, produk yang didesainnya terbentuk digital. Di beberapa perusahaan, posisi ini diserta dengan UX designer. Ini karena produk yang didesain harus memenuhi kebutuhan dari bisnis dan konsumen end user. Orang di posisi ini tidak hanya bertanggung jawab mendesain produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk yang didesain juga harus sesuai dengan strategi bisnis yang dijalankan. Agar produk yang diluncurkan sukses, kamu harus memahami kedua hal tersebut. Semua hal yang berhubungan dengan pengembangan produk merupakan tanggung jawab digital product designer.
Hal ini meliputi melakukan riset hingga menentukan strategi agar produk tersebut dapat terus digunakan. Mengidentifikasi peluang untuk produk baru. Menganalisis bagaimana produk baru terkait dengan kebutuhan pasar dan preferensi konsumen. Menetapkan persyaratan desain berdasarkan pengerahan dan tim-tim internal mitra internal. Menentukan materi dan terkait penelitian. Menghasilkan prototipe dan menguji fungsionalitasnya. Memperbaiki desain produk yang sudah ada. Mengumpul umpan balik dari pengguna produk. Skill yang dibutuhkan digital products designer. Yang dibutuhkan digital product designer di bidang pekerjaan kamu dapat untuk melihat skill terlepas dari latar belakang pendidikan yang kamu miliki. Hal ini penting terutama apabila bidang yang baru berkembang seperti digital. Soft skill. Memiliki soft skill merupakan hal penting jika kamu ingin berkarir di bidang ini. Hard skill. Selain soft skill, kamu juga perlu memiliki beberapa hard skill terutama yang berhubungan dengan riset. UX design adalah salah satu pekerjaan yang kini banyak dicari oleh perusahaan. Beberapa perusahaan lain menempatkan UX research dan UX writer untuk membantu kerja UX designer. Tanggung jawab dan deskripsi pekerjaan, skill yang dibutuhkan hingga kualifikasi atau latar belakang yang diperlukan. Tanggung jawab UX designer. UX designer terlibat langsung dalam proses pembuatan produk bisnis kerja mereka, dimulai dari desain spirit yang digunakan untuk mencapai target desain. Dalam desain spirit, perusahaan biasanya melibatkan product manager, quality assurance, front end, dan back end. Pembuatan desain, asumsi yang muncul dan hasil riset akan direkapitulasi oleh mereka untuk menjadikan sebuah persyaratan desain. Hal ini bisa meliputi kebutuhan informasi, tata letak, dan bagaimana setiap halaman saling berkaitan. Melakukan pengujian, implementasi, skill untuk UX designer, komunikasi visual, desain interaksi, wireframing dan prototyping, qualification dan latar belakang UX designer. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi seorang digital product designer, kamu harus banyak belajar. Dengan banyak mempelajari hal baru, kamu akan terdorong untuk mencoba hal-hal baru. Kemampuan critical thinking juga akan berkembang jika kamu terus belajar. Tes talent. BTPN, sebuah bank yang berhasil memanjakan dirinya sebagai perusahaan modern dan startup yang tidak kaku dan mengakui perkembangan zaman. Grupo dan tes talent. Mencari pilihan yang masih besar. Program onboarding board. Strategi rekrutmen zaman now. Program onboarding boarding tidak bisa dijalankan sendiri. Proses onboarding harus menjadi sinergi dari seluruh bagian perusahaan. Challenge dan purpose kunci untuk contention. Sekian, wassalam.